selama saya masih Bupati dan Pak Sukir sebagai Wakil Bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonius? Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi, Pak Antonius. Betul nggak? Betul. Gitu loh. Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Lah kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan kemudian saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda yang lainnya, Pak Wabub, teman-teman DPRD akan mengawal ini supaya bisa berjalan pembangunannya. Kemudian saya minta tolong Pak Antonius tetap harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nanti Pak Kades tolong dibantu beliau untuk terpenuhinya itu. Saya yakin bisa kok, bisa. Dan itu saya yakin hanya segelintir orang. Percayalah, segelintir orang yang sebenarnya surat ini tidak harus keluar kemana-mana, tapi ada oknum yang sudah memviralkan. Tapi sekali lagi, saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan sesuai rencana. Karena ada 1.000 lebih umat Katolik yang sekarang ada di Desa Kapur ini yang beribadah berpindah-pindah karena memang tidak ada tempat. Itu yang saya tangkap. Belum hilang ingatan kita dari peristiwa Depok yang warganya menolak pendirian gereja. Ini ada lagi di Kuburaya, Kalimantan Barat ketika HUT-nya yang ke-18, ini RT-nya menolak untuk pendirian gereja Katolik. Bahkan bupatinya sudah berkata tegas tidak mentolerir apapun alasannya yang namanya intoleransi. Ya, ini bupatinya tegas banget. Ini kan disayangkan banget karena daerah Indonesia itu kan banyak banget ya. Kemarin di Depok, ada yang di Sukabumi, ini di Kalimantan, besok nggak ngerti di mana lagi. Jadi kalau misalnya tindakannya itu hanya dari daerah per daerah, kota ke kota, nggak akan ada selesainya, karena di sana juga yang lainnya juga pasti berpikir, di sana nggak diapa-apain kok, berarti boleh. Nah, harusnya diharapkannya nih, kan kita tuh ada Menteri Agama yang menaungi agama-agama di Indonesia. Buatlah kebijakan yang tegas untuk kerukunan umat beragama semua, sehingga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kan sudah jelas, beribadah itu adalah hak asasi setiap warga, bahkan dijamin oleh negara. Teman-teman, belum beres satu masalah intoleransi yang terjadi di Cidau, teman-teman. Menyusul lagi
waktu itu kasus intoleransi yang ada di Depok, ya, di Depok khususnya di Cilodong, teman-teman, di mana di situ masyarakat menolak berdirinya sebuah gereja dengan alasan bahwa pihak gereja, ya, tidak pernah bermediasi dengan masyarakat, tidak pernah berdiskusi dengan masyarakat setempat. Katanya begitu alasannya. Dan sementara izinnya sudah keluar. Ya, itu sepertinya sangat mengada-ngada ya, teman-teman. Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan izin kalau persyaratannya belum dipenuhi. Ya kan? Bahkan kalau kita mau jujur, teman-teman ya, tidak ada perlu izin untuk mendirikan rumah ibadah. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada yang bisa punya otoritas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang beribadah. Karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Begitu. Tidak ada campur tangan manusia soal ibadah. Ya. Kita salut dengan Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat, teman-teman. Yaitu Bapak Sujiwo. Ya, ini bupati yang patut diberikan hadiah. Ya, hadiah penghargaan dalam bidang toleransi, teman-teman. Karena beliau dengan tegas, ya, mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, terhadap berdirinya sebuah gereja Katolik di sana itu tidak berdasar. Ya, dan beliau mengatakan tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk kelompok-kelompok intoleran. Tidak akan. Bahkan akan ditindak tegas. Ya, karena kata Bupati Sujiwo, ya, bahwa yang menjadi biang kerok terjadinya peristiwa-peristiwa intoleransi di Indonesia ini adalah SKB 2 Menteri. Itu juga yang saya suarakan berulang kali, teman-teman. Biang keroknya itu adalah SKB 2 Menteri. Mengapa jadi biang kerok? Karena persyaratan untuk berdirinya sebuah rumah ibadah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok intoleran. Seolah-olah mereka yang punya kuasa, begitu. Ya, mereka bisa kendalikan sebuah rumah ibadah boleh berdiri atau tidak, sekelompok orang boleh beribadah atau tidak, itu ada di tangan mereka. Mereka pegang SKB 2 Menteri. Makanya saya bilang, SKB 2 Menteri ini cabutlah, ya. Pak Menteri Agama, cabutlah. Ya kan? Bapak Menteri Dalam Negeri, cabut, ya. Ini ulah kalian. Ya kan? Terjadi banyak kasus intoleransi yang ada di Indonesia gara-gara SKB 2 Menteri ini. Orang mau beribadah atau tidak bisa diatur, ya, tidak perlu izin dari siapapun, karena itu langsung perintah dari Tuhan yang disembah, gitu kan? Tidak ada campur tangan manusia, begitu. Justru kita mendorong semua umat beragama ini ya rajin ibadah supaya dia menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, gitu. Sejauh ajarannya itu memang baik, pasti dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau masyarakat semuanya pribadinya baik, ya, tingkah lakunya baik, ya kan, pola pikirnya baik, maka negara ini akan maju, gitu. Tapi kalau Indonesia dipenuhi oleh masyarakat yang pikirannya picik, cuma sejengkal, ya kan, itu negara ini nggak pernah maju, tidak akan pernah maju. Saya sangat menghargai, sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak Bupati Sujiwo, ya, Bupati dari Kuburaya. Saya sangat setuju dengan Bapak. Teruskan, Pak. Bapak benar bahwa aturan, ya, untuk beribadah itu sudah diatur di konstitusi kita. Negara menjamin setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pegang itu, jangan pegang yang lain.
Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan, menyadarkan saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Kristus. Nah, teman-teman, ini informasi dari Kalbar ya atau dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kuburaya. Nah, teman-teman, kita sudah tahu di beberapa waktu yang lalu kasus Cidahu dan juga Depok itu masih belum selesai sampai sekarang ini. Tetapi sudah nyusul kasus yang baru, perkara yang baru yang ada di Kuburaya, di Kalbar, teman-teman. Nah, anehnya teman-teman, selalu terjadi yang namanya tindakan intoleran ini. Kenapa? Karena memang kurang ketegasan dari pihak pemerintah ya khususnya. Seharusnya harus ditindak tegas mereka pelaku-pelaku tindakan intoleran ini. Nah teman-teman, tapi puji Tuhannya ada pemerintah setempat yang memang luar biasa menjunjung tinggi toleransi dan dia berkata tadi ya khususnya Bupati Sujio, dia berkata bahwa tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok intoleran, tidak diberi sejengkal pun waktu atau tempat bagi mereka untuk melakukan tindakan intoleran. Dan ini respect teman-teman ya buat pemerintah setempat ya, dan kiranya pemerintah lainnya di berbagai wilayah, berbagai daerah di Indonesia itu memiliki sifat dan komitmen yang sama, yaitu membasmi para intoleran dan tidak memberikan ruang bagi mereka yang selalu memecah belah kesatuan ini. Nah teman-teman, terlebih-lebih kasus yang kemarin kita lihat Cidahu, bahkan ada aparat yang diduga terlibat dalam memprovokasi warga setempat. Nah teman-teman, ini yang memang mungkin tidak mengerti tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya, tidak mengerti tentang konstitusi. Nah, tetapi yang kita sesalkan teman-teman, ketika Menteri Agama yang sudah diangkat di negeri ini menjadi Menteri semua agama, bukan hanya Menteri untuk agama tertentu. Tetapi ketika terjadi tindakan-tindakan seperti ini, minoritas dipersekusi, gereja dilarang, ibadah dibubarkan, maka apa yang terjadi, apa yang kita lihat teman-teman, satu kata pun, satu respon pun tidak ada dari pihak Kementerian Agama. Nah teman-teman, ini yang benar-benar kita sesalkan ya. Kita masih ingat pidato dari Pak Menteri Agama kemarin yang dia katakan itu bahwa kita harus berbeda dengan menteri-menteri agama sebelumnya. Kita harus membuat umat ini rukun, toleransi, harus mendekatkan umat itu kepada Tuhannya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Nah teman-teman, tetapi itu lain di lain di bibir, lain di hati, lain di bibir, dan lain yang terjadi di lapangan teman-teman ya, tidak seindah yang dia katakan waktu pidato. Nah teman-teman, kiranya harapan kita semua pihak terkait khususnya Menteri Agama itu benar-benar bertindak tegas dan segera merespon kejadian ini, peristiwa yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Cidahu, di Depok dan juga di Kalbar ini teman-teman ya, supaya benar-benar ditanggapi dengan serius, karena kalau tidak teman-teman pasti ada kasus-kasus yang akan menyusul di tempat lain nanti, karena mereka berpikir di tempat lain juga mereka tidak apa-apa ketika mereka melakukan persekusi terhadap minoritas, kita juga harus melakukannya. Pasti yang lain nanti akan berpikir seperti itu karena tidak ada cerah hukum bagi mereka, tidak ditindak tegas. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.